manajemen sumber daya manusia, ada salah satu materi di mana kita akan mempelajari tentang bagaimana kinerja karyawan dan bagaimana metode untuk menilai kinerja dari seorang karyawan. Karena pada zaman sekarang, persaingan antara satu perusahaan dengan perusahaan yang lain itu semakin ketat. Maka dari itu, setiap perusahaan harus melakukan evaluasi terhadap tenaga kerja yang bekerja di suatu perusahaan tersebut, yaitu dengan diadakannya penilaian kinerja karyawan atau disebut dengan PKK. Dengan diterapkannya penilaian kinerja karyawan, maka pengembangan karir dari seorang karyawan dapat dicapai, yaitu dengan melihat hasil dari penilaian kinerja tersebut. Penilaian kerja tersebut menjadi syarat untuk memenuhi kualifikasi dalam mencapai karir karyawan yang lebih tinggi, sehingga dapat meningkatkan value dari suatu perusahaan itu sendiri, sehingga perusahaan tersebut semakin maju dan bisa berkembang lebih baik lagi dengan perusahaan-perusahaan yang lain. Maju atau mundurnya perusahaan itu ditetapkan atau ditentukan dari bagaimana kinerja karyawan yang bekerja di perusahaan tersebut. Penilaian kinerja menjadi salah satu alat utama dalam manajemen sumber daya manusia yang digunakan untuk menilai kontribusi, keahlian, efektivitas karyawan. Hal ini membantu perusahaan dalam mengidentifikasi kebutuhan pelatihan, merencanakan pengembangan karir, dan menentukan penghargaan apa atau kompensasi apa yang sesuai untuk diberikan kepada si karyawan tersebut. Maka daripada itu, setiap karyawan berlomba-lomba untuk memberikan hasil yang terbaik agar dia mendapatkan poin plus atau penghargaan atau reward, setidaknya untuk membayar apa yang sudah dia lakukan dengan maksimal. Nah, pada dasarnya, penilaian kinerja karyawan ini memiliki beberapa metode. Salah satu metodenya adalah dengan metode checklist. Nah, gimana sih metode checklist tersebut? Nah, metode checklist ini di mana suatu perusahaan itu menilai atau memberikan penilaian melalui poin-poin atau kriteria-kriteria yang kemudian diberikan tanda checklist apabila karyawan tersebut termasuk dalam kriteria-kriteria tersebut. Kemudian diberi tanda silang. Nah, tanda silang ini memiliki bobot-bobot tersendiri. Mau tanda silang atau tanda checklist itu ternyata itu memiliki penilaian-penilaian tersendiri, di mana penilaian kriteria ini memiliki nilai-nilai tersendiri yang memiliki bobot yang kemudian dijadikan bahan pertimbangan apakah si karyawan ini mengalami peningkatan dalam kinerjanya atau justru mengalami penurunan dalam kinerjanya selama ini. Dijadikan bahan pertimbangan apakah si karyawan ini layak untuk dipertahankan atau tidak. Ini adalah salah satu bagaimana lembar metode penilaian checklist. Di atas itu ada bacaan formulir penilaian kinerja karyawan. Itu habis itu dikasih nama. Itu dari perusahaan mana, terus ada nama karyawannya itu siapa, ada nama penilainya itu siapa, terus jabatan dari si karyawan ini apa, dan berapa panjang periode penilaian tersebut. Nah, itu ada kategori-kategori penilaiannya. Itu ada berdasarkan inisiatif atau fleksibilitas, dan kemudian ada penilaiannya. Itu ada bacaannya centang salah satu. Apakah dia sangat baik, apakah dia baik atau kurang. Nah, nanti dari penilaian tersebut diberikan komentar. Kalau dia sangat baik itu karena apa, kalau dia baik aja itu karena apa, lalu kalau dia kurang itu karena apa. Begitupun dengan poin-poin selanjutnya. Jadi ini nanti penilaiannya itu dicentang dulu, apakah dia sangat baik, atau kurang baik. Ini biasanya tergantung perusahaan juga poinnya. Ada yang sangat baik, sangat buruk, sangat tidak baik, kayak gitu. Jadi itu tergantung dari si perusahaan tersebut. Lalu penilaian ini diberikan komentar. Seperti yang saya katakan tadi,
Kalau dia baik itu karena apa? Kalau dia kurang baik itu apa kurangnya? Kalau dia sangat tidak baik itu karena apa? Apakah si karyawan ini tidak mendisiplinkan diri di poin kedisiplinan? Nah, jadi itu diberikan penilaian. Nah, penilaiannya ini diberikan bobot yang kemudian nanti formulir si penilai ini diberikan kepada si atasan. Nah, dari si atasan tersebut barulah diputuskan apakah si karyawan ini berhak mendapatkan reward, berhak dikeluarkan, atau justru berhak untuk diberikan. Dari penilaian itu nanti diputuskan apakah si karyawan ini berhak mendapatkan kompensasi, penghargaan, atau justru peringatan dan perintah untuk keluar. Baiklah, itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai metode checklist dalam penilaian kinerja karyawan. Semoga bermanfaat.